Jadi pahami, bismillah itu bukan dengan nama Tuhan. Bismillah itu adalah sabudaran diri yang berangkat daripada awalnya hidup, aku hidup, kehidupan menghidupkan. Jadi intinya bismillah itu hidup, karena merangkau daripada semuanya. Bersama lagi untuk terus sama-sama kita belajar dan belajar terus belajar. Tadi semakin kita mau belajar, semakin kita nanti tahu. Apa dulu ya? Kita mau buka. Kemarin kemana? Ujmu ya. Ujmu ya. Ujmu ya. Ujmu kalam ya. Yang pertama kali. Karena kita tadinya kita juga mau tentang agama ya, banyak agama Islam. Teman-teman kan kita harus mengenal dulu daripada kalam yang pertama kali itu. Jadi ketika kita bicara ini kita tahu bahwa ujuk-ujuk seperti ini. Kenapa sih harus bismillah terus seperti itu ya? Apalagi kalau di Jawa Barat mah sudah apa kalau bahasanya sudah mantek ya. Yang penting mah bismillah, yakin gitu ya. Jadi dan selalu setiap apapun kita selalu dengan bismillah ya. Setiap mau apa-apa selalu diawali dengan bismillah. Jadi kalau jadi kita mau buka namanya ujmu kalam. Ujmu kalam itu yang utama. Kalam yang utama, yang pertama kali. Ya. Karena ini berkaitan dengan bismillah, kenapa kita selalu bismillah, dan kalau kita tahu bahwa bismillah itu bukan dengan nama Tuhan. Bismillah bukan dengan nama Tuhan daripada makna ataupun artinya ya. Bismillah itu kesaksian hidup. Tapi bismillah ini juga merangkum sebetulnya, merangkum daripada humaja hujaiyah hijaiyah. Hanya diurai kembali seperti ini, diperurai nanti proses. Jadi awal daripada bahasa awal ataupun kalam, sebelum ada cipta penciptaan ya, masih di alam sekar jagatan namanya tadi itu hanya belum diucapkan, tapi sudah ada tulisan dengan cahaya Allah gitu ya, tulisan di serat sutra langit, namanya serat sutra langit dengan cahaya Allah, itu ditulisnya. Itu awal daripada awal semua itu adalah daripada bismillah, hanya belum diucapkan sebagai kesaksian, karena itu nanti diurai baru nanti ada kesaksian. Jadi bahkan bismillah dan Allah itu lebih duluan bismillah. Karena bismillah ini nanti merangkai daripada ruhiul jati, ruhillah ya. Yang nanti kesininya jadi ruhullah, sirilah, Quran itu kesini. Dan nanti kesininya lagi dari ruh rasa sukma nanti itu. Kesininya nanti, mengurainya lagi nanti. Jadi yang pertama kali ujmu kalam itu bismillah. Ataupun serunai 1000. Yang nanti di sini mengurai daripada seloka 9. Nah, dari bismillah inilah nanti ada daripada kalam Allah. Jadi kita ngambil yang utama-utama aja dulu sebelum kita ngebuka daripada agama. Jadi kita harus mengenal bahasanya dulu, kalamnya dulu.
paham kenapa harus bismillah, kenapa harus ini itu. Awal-awal daripada semua itu adalah bismillah. Ataupun sabundaran diri. Disebutnya sabundaran diri. Mencakup satu kesatuan unsur wujud ataupun unsur daripada semua unsur cipta tadi itu bismillah. Awal. Maka kita selalu diawalinya dengan bismillah. Jadi pahami bismillah itu bukan dengan nama Tuhan. Bismillah itu adalah sabundaran diri yang berangkat daripada awalnya hidup, aku hidup, kehidupan menghidupkan. Jadi intinya bismillah itu hidup. Karena merangkau daripada semuanya. Sabundaran diri. Ya. Awal daripada awal namanya ujmu kalam. Nah, nanti dari bismillah ini mengurai yang disebut nanti Allah hidup. Allah, kesaksian Allah. Ya. Nah, nanti dari Allah ini lagi ada kesaksian lagi. Ketika ada cipta-cipta, baru bismillah ini diucapkan. Bismillah baru diucapkan. Kalau awal itu daripada tulisan, diserat sutra langit namanya dengan cahaya Allah. Tulisannya itu diurai. Yang pertama kali adalah Allah. Nah, dari Allah nanti, Allah itu hidup, nanti ada aku hidup, kehidupan ya di sini. Nah, nanti setelah ada hidup, aku hidup, kehidupan tadi itu, di sini ada kesaksian baru diucapkan bismillah. Maka bismillah itu kunci daripada semua kunci. Kesaksian adanya hidup. Awal ya, awal daripada awal semuanya. Baru nanti di sana ada Allahu. Allahu itu artinya Allah diri. Nanti ada kesaksian tunggal antara Allah dan Muhammad. Ya Allah, kita sering menyebut ya Allah, ya tadi. Ini awal-awal ujmu kalam, awal-awal daripada semua sebelum ada kalam-kalam yang lain. Bismillah diurai ada Allah, ya. Nanti ada ucapan bismillah, di sini nanti ada kesaksian Allahu, ada ya Allah, ya. Setelah kesaksian tunggal tadi, baru di sini kesaksian cipta wujud. Alhamdulillah. Jadi pertama bismillah, Allah, Allahu, ya Allah, baru alhamdulillah. Ini ujmu kalam namanya. Baru nanti di sini ada kesaksian lagi di alam cipta tadi. La ilaha illallah. Semua cipta tadi diciptakan kesaksiannya la ilaha illallah. Semua cipta, tapi pada saat penciptaan Atid beda. Atid bersaksi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti dari Allahu Akbar ini untuk kesaksian cipta ibu Hawa, kesaksiannya Subhanallah. Ini awal-awal daripada kalam. Ya, awal-awal daripada kalam. Ini kuncinya. Awal-awal daripada kalam. Kalau ya Allah tadi antara Allah Muhammad, Muhammad Allah. Jadi ya Allah. Jadi uraiannya bismillah Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, baru Al-Fatihah. Tapi di sini nanti diucapkan bismillah ya. Karena bismillah ini mengurai, tapi nanti ada ucap kesaksian pada saat untuk cipta. Kesaksian bismillah itu bersaksi adanya hidup. Bersaksi hidup. Ya, nanti diurai, nanti di sana ada yang namanya syahadat tunggal ataupun kesaksian tunggal antara Allah Muhammad, Muhammad Allah itu ya Allah, ya Allah. Tuh. Nanti baru di sini diurai di alam cipta. Nanti urutannya lagi daripada cipta-cipta termasuk Saka 17 ya, Hidir sama tadi itu kesaksiannya la ilaha illallah. Kecuali Atid sama Ibu Hawa. Atid Allahu Akbar, Ibu Hawa Subhanallah. Ini awal-awal daripada ujmu alam. Namanya ujmu alam. Baru nanti kesaksian setelah turun tadi, Kanjeng Hidir membawa la haula wala quwata, sampai la haula wala quwata aja, tidak ada sambungannya. Yang Semar astagfirullah aja nggak ada sambungannya, karena sambungannya itu setelah ke sini tadi itu.
Ya. Baru nanti dalam proses perjalanannya ada bahasa Rabbul Alamin. Ketika Ibu Hawa munajat alam diturunkan, itu urut-urutan ujmu kalam. Ya. Baru nanti ada di Gunung Agung Bali itu basmalah. Basmalah itu di Gunung Agung pertama kali ucap itu Ibu Hawa. Ya, awas tadi kelewatan. Nah, nanti di sini penyempurna daripada semua itu adalah hamduhu ilallah ataupun hamdalah. Jadi semua ini penyempurna daripada semua itu nantinya disebut kesadat kesempurna tadi itu hamduhu ilallah ataupun hamdalah. Hamdalah ya. Itu ujumuk kalam. Ini awal-awal daripada kalam. Awal-awal daripada adanya kalam. Segala sesuatu kenapa bismillah? Karena bismillah itu awal daripada awal. Ya, kalau al-fatihah alhamdulillah itu untuk menyaksikan cipta wujudnya. Nah, kesempurnaan antara bismillah alhamdulillah itu tasyakur tadi adalah hamduhu ilallah ataupun hamdalah. Itu ya. Maka segala sesuatu kita harus diawali dengan untuk apa tadi rasa syukur tadi adalah hamdalah ataupun hamduhu ilallah. Tasyakur bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah itu saksi ya, ucap saksi. Sempurna, kesaksian sempurna itu. Karena segala sesuatu harus dengan rasa syukur. Karena puncak dari semua itu adalah rasa syukur kan. Daripada fabi ayat atau segala macam itu kan adalah rasa syukur ya. Itu awalnya hamduhu ilallah. Nah, dalam perjalanannya kita hamdalah ya. Itu awal-awal ya. Kita ambil yang awal-awal aja dulu. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing lagi. Kita mulai dengan agama dulu ya. Karena sebetulnya kalau kita mengambil daripada bismillah. Jadi yang kita harus tahu dan kenal dulu adalah kesaksian bismillah. Hidup ataupun iman. Awaludin ma'rifatullah ataupun yang pertama. Kenapa? Karena tadi sebelum ada cipta penciptaan itu iman sudah ada dulu. Dari iman tadi, dari hidup tadi untuk menciptakan semua cipta penciptaan Sang Cipta tadi itu dicipta dari iman. Maka sebetulnya tapi kan kita proses, kembali kita proses ya. Karena ada tatanannya, maka ada segala macam. Segala sesuatu itu kita harus pada dasarnya bismillah dulu. Kita mengurai dulu bismillahnya. Baru nanti kita mau melangkah ke agamanya, ke ini itu sebenarnya berangkatnya daripada bismillah. Saksikan dulu adanya hidup. Fabi ayi ala irob bikuma tukadziban berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Nanti rahimnya kan ada basmalah daripada laku suci ya tadi itu penyempurnanya. Awal daripada semua kalam tadi itu bismillah dulu. Maka segala sesuatu yang nanti di sana semua untuk penyempurna kesaksiannya adalah hamdalah. Maka kata Tuhan, datanglah padaku dengan rasa syukur tadi itu hamdalah. Segala bentuk apapun yang kita lakukan termasuk kita ibadah, kita makan, kita apapun ya. Beda kalau kita melakukan satu proses pekerjaan atau segala macam ya. Itu selalu diawali dengan rasa syukur dulu. Hamdalah. Ucapkan yang lain. Ini namanya ujmu kalam. Jadi yang utama. Kalam yang utama yang dari awal-awal. Ujmu kalam itu berarti kalam awal. Alam. Apa yang awal, yang utama, yang awal. Maka semua ini adalah bismillah sebetulnya. Hidup biismillah. Maka dari biismillah adalah Allah hidup untuk mengurai tadi hidup.
Jadi Allah itu kan diri, baru Allahu. Allah itu tadi adalah Allah diri. Nah, sama tadi. Gitu. Karena ada kesaksian yang antara dan hu tadi ya. Nah, kalau untuk kesaksian tunggal antara Allah Muhammad Allah itu adalah ya Allah kan gitu. Iya, Allah kesaksian tunggal. Kesaksian antara Allah dan Muhammad dan Allah itu disebutnya syahadat tunggal ataupun kesaksian tunggal itu ya Allah ya. Belum kita ngebahas ke agama. Maka sebetulnya di dasarnya kita harus mengurai dulu dari bismillah kalau mau melangkah kemana-mana sebetulnya, ataupun untuk menjalankan sesuatu segala macam. Karena semua kan berawal berasal dari hidup, maka adanya yang lainnya tadi. Cuman bismillah ini merangkum hidup, aku hidup dengan makan, intinya tapi hidup, intinya hidup. Maka dalam surat Ar-Rahman Fabi'ai itu adalah kita diingatkan tentang hidup, kesaksian kita tentang hidup. Kita saksikan adanya hidup di diri kita. Adapun alhamdulillah itu kita saksikan ada cipta wujudnya. Nanti antara bismillah dan alhamdulillah itu syahadat sempurna atau kesaksian sempurnanya adalah rasa syukur tadi. Hamduhu ilallah ataupun hamdalah. Ini awal ya, awal. Untuk mengurai semua, karena kan kita maaf, kita belajar agama, umpamanya khususnya yang tadi itu pasti selalu diawali dengan bismillah kan. Nah, harusnya kita temukan dulu bismillahnya tadi itu, bukan hanya dibaca, tapi makna daripada syir, ansirnya, tafsirnya, maknanya, artinya. Tadi itu kita kupas dulu untuk kita menjalankan ataupun melakukannya tadi. Agar kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan adalah bentuk wujud syukur kita kepada Sang Cipta. Bentuk wujud syukur kepada Sang Cipta. Bukan bentuk kewajiban, tapi rasa syukur kita kepada Sang Cipta. Karena Tuhan tidak pernah mewajibkan apapun. Sir, ansir, tafsir. Makna arti, maaf bah, tolong bikinin lagi. Sir, ansir, tafsir, makna arti. Gimana? Jadi kalau kesini tuh sirat, syarat jadilah suratan gitu loh. Ataupun kesini tuh rasa sukma nyawa jiwa, akhirnya larinya ke sana ya. Aku hidup, kehidupan menghidupkan. Akhirnya tadi akhirnya hidup, kehidupan yang berjalan. Hidup, aku hidup, kehidupan menghidupkan hidup dan kehidupannya yang berjalan. Jadi intinya sebelum tadi kita berbicara tentang agama atau segala macam, kita kembali daripada dasar semuanya itu adalah bismillah yang diurai dulu. Karena adanya hijaiyah atau segala macam itu berangkatnya dari bismillah. Dari bismillah. Maka kesaksian Al-Anfal pada saat itu juga, perjanjian Al-Anfal adalah bismillah. Sebelum ada semua penghuni di muka bumi, itu ada kesaksian Al-Anfal, Tuhan satu tadi, dan perjanjiannya adalah bismillah. Tadi. Awal, bawah juga bismillah. Jadi bismillah itu inilah nanti yang akan dipinta. Mana kesaksianmu untukku? Semua kita saksikan. Tapi mana kesaksianmu untukku, kata Tuhan? Ya kita saksikan hidup. Karena cipta Tuhan itu semua hidup. Cipta Tuhan itu semua hidup. Jadi ada orang maaf ya. Wah, kalau maaf, kalau nggak menjalankan ibadah ribut dia, yang kafir dan segala macam lah, tidak menjalankan sesuai aturan Quran dan segala. Ketika ditanya tentang Fabi'ai, ngeblank. Terus ketika ditanya
Yang membuat hari ini semua ada di diri kita apa? Ngeblank. Tapi ketika tadi melihat seseorang tidak menjalankan, heboh. Harus sesuai Quran gini. Quran itu perjalanan ke ruhi ulan. Inti ruh Allah. Ya ini akhirnya. Karena tidak berangkat dari dasarnya dulu untuk tadi menjalankan ataupun melakukan. Yang sudah diingatkan dalam surat Ar-Rahman. Kan Ar-Rahman. Rahim ya. Ada timbulnya tadi selalu menyalahkan orang lain. Kemarin kita bilang anak sama orang tua sama anak sekarang. Belum tentu orang tua itu tempatnya benar, anak tempatnya salah. Belum tentu anak tempatnya salah, orang tua tempatnya benar. Maka harus saling mengingatkan. Apalagi kalau anak sudah menjadi orang tua, kewajibannya untuk saling mengingatkan. Awas, belum tentu orang tua tempatnya benar terus, belum tentu anak itu tempatnya salah terus. Terkadang orang tua merasa karena sudah tua, seolah anak itu harus karena gua duluan lebih keluar jadi belum tentu. Kenapa? Karena di sini tidak melihat ukuran daripada usia. Karena pada dasarnya ruh diciptakan satu kali jadi itu sama. Tinggal tadi pemahaman kitanya. Belum tentu yang jenggotnya 100 meter nyampe, belum tentu yang nggak jenggotan belum nyampe. Jadi ukuran tuanya di mana gitu kan? Ukuran matangnya di mana gitu. Al-Quran itu adalah perjalanan ke ruh ulan ataupun inti ruh Allah. Karena di sana daripada para utusan yang mendapat daripada wahyullah. Umpamanya gitu. Apa? Dibawa. Gimana? Ya kan begini logikanya. Terlepas apapun, diakui mau tidak diakui, kita harus akui. Adanya semua penerus daripada zajirah Adam dan Hawa itu dari Ibu Hawa. Nah, Ibu Hawa inilah dulu yang membawa bismillah dengan seloka 9 ataupun perjalanan seloka 9. Maka Ibu Hawa juga yang mengucapkan daripada basmalah di Gunung Agung pada saat perjalanannya dulu, awal-awal perjalanan masanya itu Ibu Hawa juga basmalah, bismillah dan basmalah, antara ibaratnya dalam dan lakunya yang membawa daripada Rahman Rahimnya Tuhan. Diri ini hidup membawa Rahman Rahimnya Tuhan. Coba selonjor. Majuin. Enggak, gini Pak. Nah, gitu ya. Jadi harusnya dari ini kita berangkat. Terlepas kita menjalankan, kita mau belajar ataupun apa tentang agama segala macam, inilah yang Tuhan ingatkan. Ataupun awaludin ma'rifatullah, pengenalan manusia kepada iman ataupun dirinya, hidup. Karena dari hidup inilah mengurai semuanya. Kalau tidak ada hidup, tidak akan mengurai semuanya. Karena dari tadi Allah itu hidup. Ismi kan hidup Allah, bi ismi Allah tadi bismillah. Agar manusia selalu ingat adanya hidup yang membuat semuanya ada ini. Agar tadi ketika kita menjalankan segala macam tidak timbul pengakuan, tidak timbul rasa sombong.
saya yang bisa, saya gini semuanya tadi. Karena kalau tidak ada hidup, mau hebatnya, mau bisanya kayak apa, ya enggak. Maka semua harus kembali dulu kepada hidup, kesaksian hidup. Nah inilah yang diingatkan oleh Tuhan di dalam surat Ar-Rahman. Yang nanti bisa kita urai nanti, karena surat Ar-Rahman ini turunnya kepada perjalanan baginda Rasul. Kemarin ada yang minta sejarah baginda Rasul dibuka nanti ya. Nanti kita buka sejarah baginda Rasul nanti kalau udah satu-satu. Kita akan ke ujung kalam dulu, berangkat daripada kalam yang pertama dulu. Jadi bismillah itu sabunderan diri yang mencakup semuanya. Ada unsur wujud, unsur kesenyawaannya, semua ada. Bismillah tadi. Maka sabunderan diri. Itu nanti dalam perjalanannya seloka 9. Agar kita tuh menjadi manusia yang tahu akan dirinya. Kita mau belajar ini, pasti segala sesuatu diawali bismillah gitu kan. Tapi harusnya diurai dulu. Bismillah agar tadi ketika maaf kita memilih satu agama segala macam, kita sudah tahu dengan kita yang jalankan. Maka perjanjian Al-Anfal ataupun perjanjian iman tadi itu juga bismillah. Sebelum ada penghuni di muka bumi, alam juga belum ada, masih jabar rahmat. Itu sudah ada kesaksian Al-Anfal, adanya iman ataupun adanya hidup Allah. Perjanjiannya adalah bismillah. Belum ada bumi. Hah? Belum ada bumi. Masih jabar rahmat. Sudah, cuman belum ada seperti daratan. Jadi masih Atlantis. Jadi kesatuan itu namanya jabar rahmat dulu. Sudah ada. Bumi itu kan yang disebut alam dunia. Kalau kita ini kan tadi daratan, ataupun kita ini permukaan bumi. Kita ini permukaan bumi ataupun daratan. Ya contoh logika, kalau gempa kedalaman laut gitu kan. Jadi bumi itu di bawah bumi, dan kita ini di permukaan bumi dengan daratan. Kenapa tadi ada daratan? Karena untuk penghuni bumi. Tapi sebelum itu juga kan sudah ada kehidupan keastralannya. Ya, jadi semua berangkat bismillah. Kita ngaji, kita apa gitu ya, kita segala macam selalu bismillah. Apapun. Peribahasa orang tua dulu itu bismillah aja. Itu kesaksian ya. Tapi tadi untuk kita melakukan ibadah segala sesuatu harus diawali dengan hamdalah. Bentuk rasa syukur kita kepada Sang kita menjalankan ini. Sudah bukan bismillah, kan nanti habis hamdalah kan ada kesaksiannya. Nah tuh. Rasa syukur diucaplah hamdalah. Datanglah padaku dengan rasa syukur. Kita mau ibadah, kita mau apa, hamdalah. Hamdalah baru kalau kita umpamanya mau ibadah, kita dengan bismillah dulu, ataupun kita mau tadarus, mau ngaji, kita dengan bismillah dulu kan. Ya karena kan hidup. Maka bisa untuk semuanya. Dalam perjalanannya kenapa ada Rahman Rahim? Karena membawa Rahman Rahimnya Tuhan. Hidup ini membawa Rahman Rahimnya Tuhan. Bi ismi, bi asma, gitu ya. Asma itu suci. Hanya kalau basmalah diucapkannya sudah di alam dunia, kalau ini masih belum ada, bahkan belum ada ars semesta jagatan belum ada, tapi sudah ada daripada lafaz tadi itu bismillah, diserat sutra langit namanya, dengan cahaya Allah ditulisnya.
Harus ini dulu sebetulnya. Baru nanti kita belajar tentang agama, belajar tentang ibadah ataupun pencapaian kepada ini. Untuk pencapaian lagi dari bismillah daripada bismillah. Tapi di sini kan tadi diberikan tuntunan syariatnya. Ya. Awaludin ma'rifatullah ataupun tabi'ai ataupun yang pertama kali yang harus kita temukan, sudah sering kita ucapkan, sudah sering kita dakwakan tadi. Ya sering lah. Sering bahkan kita ya karena memang sudah kita nggak tahu ya. apa kan. Nah ini sebetulnya bismillah tadi. Awal daripada semua awal bismillah. Yang nanti perjalanannya dengan seloka 9 mengurai. Nanti dari bismillah tadi ada Allah hidup. Aku hidup ataupun diri hidup. Yang nanti di sini ada Muhammad. Nanti ada kesaksiannya ya Allah. Maka ya Allah, kita selalu ya Allah. Ya Allah itu kesaksian tunggal, syahadat tunggal. Maka kita sering ya Allah. Ya inilah wujudnya, karena kesaksian tunggal antara Allah dan Muhammad. Jadi saksikan dulu kesaksian kita tentang bismillah, agar ketika apapun yang kita jalankan, yang kita lakukan, nanti dengan rasa syukur, tasyakur kepada Sang Cipta. Adanya hidup kita bersyukur, ya kan? Tidak kita dustakan. Semua kita saksikan, semua cipta Tuhan kita saksikan. Tapi kita lalai untuk menyaksikan adanya hidup di diri kita. Kita lalai. Bukan lupa, lalai. Lalai. Kalau lupa nggak mungkin dibawa kemana-mana. Tidur bawa, makan bawa, kamar mandi bawa gitu ya. Tapi kita lalai. Ini nanti yang akan Tuhan pinta, mana kesaksianmu untukku ataupun tentangku. Suatu masa nanti semua cipta penciptaan akan aku pinta kesaksian tentang aku. Hidup bismillah tadi. Ya kalau sekarang namanya syahadat ya. Kalau ini kesaksian. Jadi kesaksian goibi. Masih karena kan goibi ya, kesaksian goibi. Kalau kita sekarang sudah kesaksian wujud ya, maka bismillah itu kesaksiannya jangan bismillah. Nah, di sini kita bersaksinya, karena kita menyaksikan adanya hidup di diri kita. Sadat ulum. Sadat ulum. Awal. Sadat awal, sadat utama. Ulum itu utama. Kalau alhamdulillah itu namanya kesaksian alam. Maka tadi inilah kalam dan ucapku kan gitu ya. Aku saksikan cipta wujud, alhamdulillah. Inilah ucap dan kalamku kan gitu ya. Dengan hamdalah. Ini belum ada ars. Tuhan belum ciptakan ars semesta. Masih di alam wahyu. Saya masih di alam wahyu. Baru nanti, ayo kita sama-sama belajar agama gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjalankan itu karena keturunan atau ya.
karena keturunan, tapi benar-benar berangkat dari diri kita sendiri. Dan kita tahu daripada dasar tujuan dan inti daripada semua yang kita jalankan tadi. Hingga kita ditanya, ya karena adanya hidup di diri saya. Karena tadi semua ada. Ada rasanya, ada ilmunya, semua ada. Karena berangkat dari hidup. Aku awalul hidup, maka semua ciptaku hidup. Aku awalul wujud, maka semua ciptaku wujud. Aku Allah, hidup. Diurai tadi dari bismillah. Awalul hidup, aku awalul hidup, aku Allah. Gini, aku Allah hidup ketika tadi ciptakan Allah, ataupun disebutnya perjanjian daripada tapal kuda. Tapal kuda itu tentang daripada kitabnya tadi, penciptaan daripada Allah. Maka Allah bersaksi, yang pertama kali ngucap Allah, aku Allah hidup. Yang nanti dari Allah ini tadi bahasanya adalah kami. Allah itu kami, karena tadi kalam dan wahyunya. Maka kami Allah, aku beda lagi. Tapi di sini hati-hati. Bisa aku Allah, tapi ada juga aku tunggal, nanti kan begitu ya. Karena Allah juga tunggal, yang nanti untuk menciptakan semua cipta. Tapi berangkat daripada aku tunggal, yang mengurai. Ini dulu yang harus kita saksikan. Terus hidup ini kan untuk bisa menjalankan daripada semua kan harus ada wujud, gitu ya. Wujud. Maka wujud pun harus disaksikan. Aku saksikan wujud, alhamdulillah. Maka tadi dengan rasa syukur hamdalah bisa untuk semuanya tadi berjalan. Tapi yang utama, yang ulum adalah bismillah. Karena semua berangkat daripada hidup. Baru nanti kita sama-sama kita belajar tentang agama. Ya. Supaya kita tahu sampai pada sejatinya diri kita. Karena kita ini masih manusia, belum manusia. Manusia yang mati hidup terus segaranya. Karena nanti dihidupkan lagi untuk membawa dengan kemuliaan. Sampai bertemu dengan kemuliaan diri. Tadi sebelum belajar untuk mengenali diri dulu. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada yang. Ada suara. Tuh. Nggak ada. Ya coba, ya udah. Udah ada. Iya maaf ya, Bah. Maaf Abah Balos. Ya.
Nanti ketika kita mau belajar agama, kan yang mau belajar agama siapa? Oh Panji, gitu ya. Panji siapa? Agar benar-benar ketika kita belajar agama ini benar-benar nyampe. Jangan setengah-setengah. Ya, paham. Ya kan tadi, yang mau belajar agama siapa? Oh Abah, oh Om Har. Abah siapa? Om Har siapa? Panji siapa? Diurai. Kalau dulu awal cipta namanya Bani. Setelah episode daripada perjalanan Nabi selesai, ya manusia sekarang, karena untuk pencarian. Bani itu sampai pada perjalanan baginda Rasul. Nah, kita ini manusia untuk pencarian ya. Oh, beda namanya ya, Pak? Hah? Dari ketika Nabi Adam sampai ke Ya kalau jelas itu kan jelas keturunan Adam, maka Bani Adam. Lah kita udah berapa episode? Maka manusia untuk bertemu dengan manusia. Yang nanti untuk bertemu dengan namanya diri, yang harus bertemu dengan Muhammad, gitu. Proses. Itu bagaimana Bu? Ada yang ngomong katanya Bani artinya manusia katanya. Kesininya manusia memang, cuman bahasa Bani itu daripada awal-awal tadi Adam diturunkan kepada Bani, yang selesai episodenya pada saat maka ditutuplah karena sudah sempurna dari perjalanan ke Muhammadan kepada Muhammad selesai. Nah kita ini mulai pencarian lagi, pencarian Muhammad diri. Kita mah keturunan, bukan Bani. Makanya benar ya. Keturunan Bani manusia. Jadi benar-benar nih tatanannya agar tadi ketika kita memilih agama dan beragama, kita tahu jelas. Bisa bawanya, bisa jaganya, bisa menjalankan. Karena sudah tahu dengan dirinya, tinggal menjalankannya. Manusia diciptakan Tuhan di alam cipta. Awas, manusia ya, penciptaan manusia dari nur Muhammad tabiin, nur insani, nur bihi, sebagai wujud manusia, pancaran cahaya dunia untuk menghuni bumi dan mengagungkan asma-Nya sebagai pewaris penerus Bani, sebagai pewaris ilmu agar mengetahui kalam Allah dan melafalkan kalamnya dengan iman keimanan untuk bertemu diri yang nanti pencapaian kepada Tuhannya. Ya. nanti ya, pertanyaannya dikumpulkan dulu. Jangan dulu, nanti keputus-putus sambungnya karena naik turun napasnya ngap. Ya, manusia kalau masih manusia itu masih ayat perjalanan, masih ayat, baru naik kepada hakikatnya manusia, pelaku perjalanan, baru nanti naik tahap-tahapannya kesejatian manusia, kitab berjalan, baru nanti bertemulah sejatinya manusia, ayat suci sang cipta, ayat yang berjalan pada setiap ciptanya
dari semua pembentukan hingga kembali akhir. Ini nanti ada di proses dalam kita belajar agama. Ini dalam proses kita belajar agama. Ya. Kita diajarkan dengan syariat. Kenapa? Karena kita lalai. Kita lalai. Agar bertemu. Tapi kalau kita mau mengambil segitiganya begini, kita harus. Nah, sekarang segitiganya dibalik. Berarti kita harus mengambil tarik lurusnya. Ya tadi kembali dulu kepada iman. Untuk tadi kita belajar agama atau segala macam. Kita sudah dengan iman, menjalankannya dengan keimanan. Agama itu awal-awal zaman perjalanan para nabi itu belum ada nama agama. Ditutup perjalanan baginda Rasul itu namanya jumeneng diri dengan keluhuran budi. Adanya agama berangkat daripada nama ageman yang berangkat daripada para wali. Tapi adanya agama yang kita kenal Islam sekarang itu tidak lepas daripada perjalanannya Ibrahim dan Muhammad dari ketauhidan mencapai kepada iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antara Ibrahim, jadi yang kita kenal sampai sekarang Islam itu tadi dasar pokok pondasinya berangkat daripada Ibrahim dan Muhammad awal. Kalau bahasanya gini, Ibrahim daripada simbol makom tu Ka'bah, isinya tadi adalah Muhammad umpamanya tadi antara luar dan dalam. Oh, seperti itu. Ya. Itu berangkat daripada wali. Ageman adalah suatu bentukan penamaan, kepercayaan yang dianut dengan tata cara peribadatan menurut kepercayaan masing-masing. Asalnya agama. Jadi kita harus tahu dulu. Saya mau ini tuh, agama itu apa ya? Maaf ya, nggak ujuk-ujuk ketika gini, nih kamu jalankan ini, kamu bersahadat gini-gini. Enggak seperti itu. Berikan dulu pemahamannya, ini seperti ini. Ketika kamu memilih ini lo harus tahu dasarnya. Dan harus benar-benar dituntun dulu. Supaya benar-benar tadi tahu agar bisa sampai. Iya, bukan cuma ikut-ikutan akhirnya. Sampai 2 tahun setengah tuh. Iya. Kalau untuk sampai masuk ke harus benar-benar dituntun. Ketika tadi umpamanya saya mau ini, benar-benar dituntun. Kepada tadi itu, ntar dulu jangan terlalu banyak dipotong. Gitu. Kenapa kita belajar dengan syariat agama, dengan para wali? Karena tadi Tuhan tidak pernah menciptakan agama ataupun membuat agama, tuh ya. Karena Tuhan pembentuk sumber segala ruh, induk berbagai cipta, sedari ucap kalam, wujud semesta alam seluruh adalah terbentuk dari Tuhan Sang Cipta. Jadi agama, kalau ada yang bilang agama Tuhan, nggak ada. Nah, Tuhan ciptanya iman, bukan agama. Agama itu untuk tuntunan tata cara kita agar tadi kita bertemu diri. Nih, dengan tatanannya, tuntunannya seperti tadi itu supaya kita bertemu diri. Maka nggak ada agama yang mengajarkan tidak baik sebetulnya.
semua daripada tuntunan tata cara agama itu pasti baik. Ajarkan menuntun manusia untuk bertemu diri, terutama tadi membawa daripada akhlak keluhuran budi, karena sudah tahu adanya hidup di diri, bukan dibawa dengan kesombongan, merasa paling hebat. Karena kalau sudah sampai ini, dia akan tawadu dengan ketaatannya. Kita belum nyampe, belum tahu aja, ini semua taat dengan adanya hidup. Ini taat dengan adanya hidup. Siapa yang menggerakkan semua ini? Tanpa harus diperintah, tanpa segala macam. Tinggal kalau kita tadi sudah ketemu bagaimana cara kita taatnya, dengan bersyukur kita jalani untuk kemanfaatan dan kebaikan, bukan untuk ketidakbaikan. Dasar tujuan dibuatnya ageman ataupun sekarang agama, kalau saya lebih spesifiknya, saya lebih larinya ke ageman sih. Ageman. Karena kalau ageman tuh jelas daripada ageman diri, di sana ada tuntunan, gitu ya. Karena para wali juga dulu bicaranya ageman. Ya. Dasar tujuannya dibuat ageman agar manusia tidak berbuat sekehendak hati. Terdapat tatanan, tuntunan, tata cara, aturan agar manusia tetap berada dalam sejatinya, bertemu diri dan akhlaknya. Itu dulu dasar tujuan dibuatnya agama, ya. Jadi kita harus pegang dulu daripada ini. Jadi kita, oh iya, dasarnya dulu nih, berarti kita harus seperti ini. Bukan ujuk-ujuk main begini, bukan. Agar manusia itu benar-benar bertemu diri dan membawa daripada diri dengan akhlak. Ya, agama tadi adalah kepercayaan ataupun anutan agamanya, ya. Nah, ketika kita memilih ataupun kita ingin beragama ini, ya, pasti dasarnya kita percaya kan? Kalau nggak percaya nggak mungkin. Maka dasarnya agama itu percaya. Tujuannya ketika saya memilih agama ini untuk bertemu diri, akhlak, dengan membawa kasih sayang. Maka intisari daripada agama adalah diri. Sudah bertemu tadi, kenapa? Karena diri yang menerima dan diri yang menjalani. Ini dulu harusnya, sebelum ini tadi. Dengan tatanan, dengan ini kan tadi diajarkan dengan cara syariat dan segala macam. Tapi kita sudah tahu dasar saya agama karena saya percaya. Tujuannya saya pengen ketemu diri, supaya tadi dengan akhlak, dengan kasih sayang. Intinya ya di diri, karena saya yang menerima, saya menjalani, maka saya bisa menerima, menjalani, menjaga dan segala macam. Maka tadi kalau sudah ketemu, maka kita akan beragama. Agama ya agama. Sholat apa? Ya sholat. Ya nggak apa-apa. Tapi supaya tadi apa yang kita jalankan tidak menjadi sia-sia.
demi waktu. Kalau kita sudah beragama, maka hidup selaras dengan diri dan Tuhan, dan kepada cipta Tuhan dan alam. Kalau kita sudah beragama, karena sudah tadi membawa kasih sayang. oh iya, karena dengan ini segala macam kan, dengan cara gini kan, tapi sudah dibawa, Sudah tahu aturannya, sudah ada keselarasannya. aturannya, ya betul. Iya, sudah ada keselarasan. Berarti kalau belum masih bisa maaf kata kasarnya ya, masih menyebutkan bahwa dia salah, kafirlah kata kasar, berarti belum selaras dong. Belum, sama agama aja belum nyampe, belum sampai dengan agama, apalagi beragama. Karena untuk agama kan diri dulu. Ketika sudah, maka kita beragama, karena kita bisa berselaras, bersinergi, ya kan, kepada diri Tuhan, kepada cipta Tuhan yang lain, dan kepada alam. Maka di sini kan ada habluminanas, habluminalam kan gitu. Maka nggak mudah. Bukan maaf, ujuk-ujuk ketika kamu nih jalanin. Bukan. Harus dasarnya dulu. Kembali dulu kepada tatanan awalnya. Seperti ini, kita punya bibit, mau ditanam di mana aja bisa. Tapi pondasi awalnya mana untuk tempat kita nanam? Iya kan? Yang memperkuat segala sesuatunya. Jangan hanya melihat hasilnya, buah mangganya. Tapi kalau nggak ada dasarnya, tadi kan jadi akar, jadi batang, jadi ranting, jadi daun, jadi apa? Karena dasarnya tanahnya juga harus benar-benar Iya, bagus. iya. Agar hasilnya pun bagus. Seperti gini, cabai bisa ditanam di mana saja, pasti dia tumbuh. Tapi di mana? Dia harus benar-benar ditanam supaya tadi hasilnya dia dengan kemanfaatannya, dengan kebaikan tadi. Jadi harus dasarnya dulu. Oh, saya mau ini. Dasarnya kamu ini apa? Harus jelas ditanya dulu. Bukan, oh ya saya mau ikut. Bukan. Dasarnya saya percaya. Karena tujuannya saya ini. Intinya supaya saya begini. Ketika begini berarti saya sudah bisa beragama. Mau pohon apa segala macam, bibit itu hidup nggak? Hidup kan? Maka berangkat semua juga dari hidup kan? Ini aja baru sampai agama, baru nanti diajarkan segala ini. Di sana ada tata cara sholat, ada tata cara sholat juga sama. Dasarnya kamu sholat apa? Tujuan kamu sholat dan inti daripada sholat apa? Sama. Enggak ujuk-ujuk maaf ya, udah kamu jalankan sholat. Jadi hanya ikut-ikutan supaya dilihat, terlihat saya sudah menjalankan.